Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our class. Bahasa dan Sastra Inggris. Selamat datang di kelas kita, yaitu di kelas Bahasa dan Sastra Inggris. I hope that every one of you is fine. Bisa berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Today we are going to discuss about the biography. Hari ini kita akan pelajari tentang sebuah teks dalam bahasa Inggris tentang biografi. Oke, before that, let me tell you what are the learning objectives. Sebelumnya, izinkan Mister untuk membagikan kepada kalian apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. The learning objectives are, the first is understanding the social function, generic structure, and language element of the biography. Jadi kita akan melihat fungsi sosial, kemudian susunan teks biografi, dan juga bahasa yang kita gunakan di dalam teks biografi. Itu tujuan kita yang pertama, kita akan memahaminya. Yang kedua adalah we are going to identify the generic structure and language element of biography. Kita juga akan mengidentifikasi mana saja yang termasuk generic structure atau susunan-susunan sebuah kalimat, susunan-susunan paragraf yang ada di teks biografi. Dan selanjutnya kita juga akan mengidentifikasi elemen atau bahasa yang digunakan di dalam teks biografi. And the next one is understanding the past tense and the past continuous. Kita juga nanti di pertemuan ke depan kita akan bahas understanding past tense, kita akan bahas past tense kemudian past continuous tense. Karena kedua tenses ini digunakan atau sering digunakan ketika kita ingin menuliskan sebuah teks biografi. Oke, these are the learning objectives. Inilah semuanya tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. And the fourth is writing biography. Nanti Mister berharap kalian juga akan bisa menuliskan tentang teks biografi. Oke? Ini adalah tujuan pembelajaran kita, ada 4. Yang selanjutnya adalah what is the social function? Sekarang kita masuk ke materi. What is the social function of text biography? Apa sih fungsi atau fungsi sosial dari teks biografi itu? Kita baca. Telling a real story of man's life. This text aims to retell someone's life, such as heroes, etc. Jadi fungsi dari teks biografi itu adalah untuk menceritakan sebuah cerita tentang seseorang. Bisa tentang pahlawan, bisa tentang seorang penemu di masa lalu, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang seseorang yang berasal dari Indonesia yaitu B.J. Habibie. Oke, what is this text about of B.J. Habibie? Teks ini nanti akan menceritakan apa saja tentang B.J. Habibie. Oke, ini adalah fungsi sosialnya. Selanjutnya adalah kita akan melihat apa saja susunan-susunan di dalam teks biografi itu. Alright, the generic structures kita sebut sebagai generic structures. Generic structures ini adalah susunan-susunan setiap teks yang ada pada sebuah teks. Apa saja kalau di dalam teks biografi kita lihat number one, number two, and number three. Jadi ada 3 ya susunannya. Kita akan melihat satu-satu. The first is orientations. Yang pertama adalah orientasi. And number two, events, yaitu kejadian-kejadiannya. And number three is conclusions, yaitu kesimpulan. Jadi di dalam teks biografi itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama orientation, kemudian yang kedua events, dan yang ketiga conclusion. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan orientation, events, dan conclusion? Kita akan melihat satu persatu. Orientation is opening of the paragraph. It tells the background of information. For example, full name, address, and date of birth. Jadi orientation ini adalah sebuah pembuka dari sebuah paragraf yang berisi tentang background informasi atau informasi background yang berkaitan dengan biasanya nih ya, tentang namanya, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat seseorang yang kita tuliskan. Oke. Kemudian yang kedua, events. What is event? It is about the person's life journey. It is written chronologically. Nah, kalau events ini adalah tentang perjalanan masa hidup seseorang tersebut. Misalkan nanti kalau B.J. Habibie itu dari tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, perjalanannya itu pencapaiannya apa saja. Oke, nanti kita akan melihat contohnya agar lebih jelasnya.
And the third one is conclusions. Conclusion ini adalah artinya kesimpulan dari teks yang kita tulis tentang seseorang itu. Oke, jadi conclusion ini bisa dituliskan tentang komen dari penulisnya, bukan yang ditulis ya, tapi penulisnya. Kemudian bisa juga kita menceritakan tentang kontribusi dari seseorang yang kita tulis. Misalkan nanti kalau di dalam teks yang akan kita pelajari adalah tentang B.J. Habibie. Nah, kira-kira kontribusi apa saja yang B.J. Habibie itu berikan kepada Indonesia? Itu bisa kita tulis di paragraf terakhir sebagai kesimpulan. Selain itu, kita juga bisa memberikan komentar kita sebagai penulisnya. Misalkan B.J. Habibie adalah orang yang sangat pintar, jenius, dan lain sebagainya. Oke? I think it is clear enough for you. Now we would like to see the example of the biography. Sekarang kita akan melihat contoh dari teks biografi, oke? Oh ya, sebelumnya kita akan melihat dulu language features. Language features itu adalah bahasa yang sering kita gunakan ketika kita ingin menulis teks biografi. Nah, bisa jadi itu tensesnya. Tenses apa yang kita gunakan untuk menulis teks biografi, oke? What are the language features? Apa saja itu? Yang pertama adalah using past tense. Nah, ketika kita ingin menuliskan teks biografi, kita menggunakan past tense, ya. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas past tense. Nah, nanti di pertemuan ke depan saya akan memberikan materi tentang past tense, oke? Yang kedua adalah time and adverb of times. Jadi dalam teks biografi itu ada penekanan waktu, kemudian kata keterangan waktunya seperti tahun, misalkan kapan B.J. Habibie itu dilantik sebagai presiden dan lain sebagainya. Ini akan memberikan penekanan waktu. Oke. Yang ketiga adalah using action verbs. Action verbs kita menggunakan kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Di dalam bahasa Inggris ada kata kerja aksi yaitu kita sering kita kenal dengan kata istilah action verb. Kata kerja aksi di mana kata kerja itu menunjukkan aksi fisik kita, misalkan kayak makan, minum, tidur, itu kan ada gerakan tubuh kita. Oke, itulah jenis-jenis dari action verbs. Alright guys, by the way, I think it's clear enough. Now, we would like to go to the next one is about, this example. Sekarang kita akan melihat contoh dari teks biografi. Coba kita lihat semuanya di sini tentang teks biografi yaitu tentang B.J. Habibie ya. Kita akan melihat kita akan mengidentifikasi generic structure dari teks ini. Dari paragraf pertama itu kita sebut apa, kemudian paragraf selanjutnya sampai terakhir itu kita sebut apa. Mari kita lihat satu persatu. Di paragraf pertama ini kita sebut sebagai orientation atau tadi kita sebut sebagai pembuka yang berisikan tentang namanya. Lihat di situ ada nama yaitu Habibie. Oke, tadi address. Address itu adalah alamat. Kita bisa lihat di situ B.J. Habibie was born in Parepare. Oke, itu Parepare adalah alamatnya. And the next is we are looking for what is that? The date of birth, yaitu tanggal kelahiran dari B.J. Habibie. Yaitu pada tanggal 14 bukan ya? What is that? Tanggal berapa itu? Di sini tidak disebutkan tanggalnya ya, tetapi dia hanya menyebutkan perjalanan tahun when he was 14 years old, Habibie's father died. Oh ya, dia menceritakan keadaan orang tuanya ya, tetapi tidak mengapa. Ketika nanti kalian menulis, maka bisa juga menyebutkan tanggal lahir, kemudian what is it? Alamat seseorang yang kalian akan tulis, oke? Nah, yang kedua adalah kita lihat dari paragraf kedua sampai paragraf keempat itu kita menuliskan events. Seperti yang saya katakan tadi, events itu adalah perjalanannya. Di dalam perjalanan B.J. Habibie itu kira-kira B.J. Habibie itu ngapain aja selama hidupnya. Kita lihat ya dari tahun 1960 B.J. Habibie menerima gelar diplomanya. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi di tahun 1974
yaitu dia sebagai wakil presiden, vice president of the company. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi tuh di tahun 1978 dan sampai dengan 1998. Jadi itu adalah kronologi, maksudnya kita harus menuliskan kejadian-kejadian itu secara kronologi. Dimulai dari tahun yang awal sampai dengan tahun terakhirnya. Oke. Kemudian kita lihat sebagai conclusion, yaitu ada di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir ini adalah merupakan kesimpulan dari teks biografi tentang B.J. Habibie. Yaitu di situ dituliskan, since relinquishing the presidency, he has spent more time in Germany than in Indonesia. Ini merupakan salah satu dari komen dari penulisnya, yaitu di mana penulisnya mengatakan ternyata B.J. Habibie itu lebih menghabiskan waktu hidupnya itu di Jerman daripada di Indonesia. Well guys, kita sudah menganalisa atau mengidentifikasi generic structure-nya. Sekarang kita akan menganalisa atau mengidentifikasi language features dari teks ini. Oke. Language features tadi yaitu kita pakai past tense. Kita lihat di situ ada kata was born, kemudian continued, yaitu menggunakan ed ya. Itu menunjukkan kata kerja kedua. Kalau past tense itu semuanya pakai kata kerja kedua. Oke? Kita menggunakan past tense. Nah, selanjutnya yaitu adverb of time, yaitu penekanan waktu. Lihat di situ setiap tahunnya ditulis in 1974. Oke? Jadi ada penekanan kapan seseorang itu melakukan aktivitasnya atau mendapatkan penghargaannya. Ya, itu namanya kronologi. Sebuah kejadiannya kita tulis secara kronologi berurutan. Kemudian kita akan melihat dari sisi action verbs, yaitu kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu bisa kayak continue, itu termasuk. Kemudian spend, kemudian made. Ya, masih banyak sekali yang lainnya. Intinya, action verb itu adalah kata kerja aksi yang menunjukkan gerakan fisik kita, ya. Saya sudah menyebutkan sebelumnya. Oke guys, we have identified the language features. Kita sudah mengidentifikasi juga fitur-fitur bahasa yang digunakan untuk menulis teks biografi. Oke, I think it is clear enough. If you still have questions, you can ask me. Okay, you just give me a question. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. And well guys, to be continue, kita akan lanjutkan, yaitu kita akan membahas past tense dan past continuous di pertemuan selanjutnya. Please feel free, tolong kalian kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya, oke? And I think that's all. Thanks in advance. Terima kasih, and see you later. Oh iya, sebelumnya, belum saya tutup ya. Kita sudah membahas tentang teks biografi. Kita ulas lagi, apa saja teks biografi tadi. Maksudnya social functionnya, kita sudah melihat sosial fungsi, kemudian susunan teks biografi, kemudian language features dari teks biografi, kemudian kita juga sudah melihat contoh dari teks biografi, dan kita menganalisa atau mengidentifikasi susunan teks biografi dan juga language features. Well guys, thank you so much. Thanks in advance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.